dengan NIM 043. Adapun judul pada hari ini yaitu sistem rangka dengan tujuan untuk mengetahui proses osifikasi dan membandingkan apusan tulang yang didapat dengan preparat yang disediakan serta mengetahui struktur rangka vertebrata. Baiklah, pada praktikum kali ini judulnya adalah sistem rangka. Saya akan menjelaskan materinya. Kita akan membahas tentang tulang. Tulang adalah jaringan ikat klasifikasi. Jaringan ikat klasifikasi pada tulang sama dengan jaringan ikat lainnya, yaitu terdiri atas sel-sel, serat, dan substansi dasar. Karakteristik pembeda tulang dengan yang lainnya adalah pada tulang terjadi pengendapan garam kalsium fosfat anorganik sebagai kristal hidroksiapatit di dalam matriks. Karena proses inilah, maka tulang menjadi kaku dan keras. Tulang keras tersusun atas osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Secara histologi, tulang dewasa ada dua jenis. Yang pertama, kompaks atau lamela, dan tulang bunga karang disebut juga trabekular atau cancellous. Pembentukan tulang disebut juga osteogenesis atau osifikasi. Ada dua jenis pembentukan tulang, yaitu osifikasi intermembran dan osifikasi endokondral. Pembentukan tulang dimulai dari sel-sel mesenkrim memasuki daerah osifikasi. Bila daerah tersebut mengandung banyak pembuluh darah, maka akan terbentuk osteoblast. Tetapi, jika daerah tersebut tidak mengandung pembuluh darah, maka akan terbentuk kondroblast. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem rangka. Sistem rangka pada manusia atau hewan adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia atau hewan bentuk, struktur, dan gerak, dan perlindungan. Rangka juga berfungsi sebagai penghasil sel darah merah dan mineral, serta mampu melepaskan hormon yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. Tidak seperti organ lainnya di dalam tubuh, komposisi tulang kuat dan padat. Tulang juga berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah, serta memiliki saraf dan pembuluh getah, bening sendiri. Fungsi sistem rangka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menopang dan memberikan bentuk tubuh. Tulang memberikan bentuk tubuh seperti bentuk rahang dan tinggi badan. Tulang juga menopang tubuh manusia atau hewan agar dapat berdiri dan tegak atau duduk. Yang kedua ada sebagai alat gerak. Tulang bersama-sama dengan otot dan sendi mendukung pergerakan tubuh sehingga manusia dapat menjalani aktivitas sehari-hari, seperti berjalan dan menulis dan makan. Yang ketiga ada melindungi organ penting. Tulang melindungi organ-organ penting seperti otak, paru-paru, dan jantung. Dan yang selanjutnya ada memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi menghasilkan sel darah. Sumsum tulang yang bertekstur lunak dapat ditemukan pada rongga beberapa tulang tertentu. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga membantu menghancurkan sel-sel darah merah yang sudah tua. Yang selanjutnya ada menyimpan mineral. Sistem rangka manusia atau hewan menyimpan dua mineral penting, yakni kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor dibutuhkan untuk sel agar dapat berfungsi dengan baik, terutama sel saraf. Berdasarkan tipe-tipenya atau bentuknya, tulang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tulang pipih. Tulang pipih memiliki permukaan yang datar dan lebar. Tulang pipih diantaranya ada seperti di tulang tenggorokan, tulang rusuk, dan tulang rahang bawah, tulang belikat, dan tulang dada. Yang selanjutnya ada tulang panjang. Tulang panjang berbentuk lurus dan tipis. Tulang yang tergolong tulang panjang yakni seperti tulang lengan atas, tulang paha, tulang pengumpil, dan tulang hasta, dan tulang kering. Lalu selanjutnya ada tulang pendek. Tulang pendek cenderung kecil dan berbuku. Yang termasuk ke dalam golongan ini diantaranya adalah tulang lutut dan tulang-tulang kaki dan tangan. Yang selanjutnya ada tulang tidak beraturan atau irregular. Tulang ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan ketiga jenis tulang di atas. Contohnya ada tulang belakang. Tidak ketinggalan, enamel gigi juga tergolong ke dalam tulang. Enamel gigi juga melindungi saraf dan jaringan halus yang ada di dalam gigi, dan bahkan lebih kuat serta lebih tahan daripada tulang. Selain itu, ada persendian yang merupakan tempat bertemunya dua tulang. Ada sendi yang bisa digerakkan dan ada pula yang tidak bisa digerakkan.
yang bisa digerakkan memungkinkan manusia untuk melakukan gerakan seperti memukuk, menulis, dan berputar. Salah satu jenis sendi yang paling utama adalah sendi engsel. Sendi engsel terdapat pada siku dan lutut, serta yang kecil terdapat pada jari-jari kaki dan tangan. Sendi ini hanya bisa membuka atau menutup salah satu arah saja. Jenis lain dari sendi bergerak yaitu sendi peluru dan pinggul dan bahu, serta sendi pelana dan telapak tangan. Sendi peluru memungkinkan pergerakan ke segala arah, sedangkan sendi pelana membuat kita dapat bergerak namun pergerakannya terbatas. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum sistem rangka kali ini yaitu 2 tulang ayam pada bagian paha, asam cuka, tisu, gelas plastik, dan plastik. Perkenalkan, nama saya Dia Hayu Febi Triastari dengan NIM A1C41903. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Pertama, siapkan tulang ayam yang telah dibersihkan dari dagingnya. Yang kedua, siapkan 2 gelas plastik yang berisi asam cuka dan air putih. Yang ketiga, rendam tulang ayam ke dalam masing-masing gelas plastik selama 4 hari. Keempat, bandingkan struktur tulang ayam sebelum dan sesudah direndam asam cuka dan aquades. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Noven Prasetyo dengan NIM A1C4191013. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari percobaan sistem rangka ini, di mana di sini ada tulang paha ayam yang direndam dengan air biasa dan satunya lagi direndam menggunakan air cuka. Nah, untuk tulang ayam yang direndam menggunakan air cuka ini mengalami perubahan struktur yang menjadi lentur dan perubahan warna yang menjadi lebih gelap, keunguan. Nah, hal tersebut dikarenakan pada air cuka ini berfungsi sebagai mineral yang membentuk endapan di dalam larutan cuka tersebut, sehingga zat kapur yang mengisi ruang antar sel pada tulang itu akan menghilang secara perlahan-lahan dan menyebabkan bentuk tulang dari yang direndam oleh air cuka ini dapat lentur atau elastis. Sedangkan untuk tulang yang direndam menggunakan air biasa ini tidak mengalami perubahan tekstur, melainkan dia mengalami pembusukan karena dilingkupi oleh oksigen. Nah, untuk perendaman kedua tulang ini dilakukan selama 5 hari. Sekian dari hasil percobaan yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.